Halo Selebtubers, publik dibuat geger dengan putusan hakim terkait kasus korupsi timah yang telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kasus yang melibatkan pengusaha Harvey Muiz hanya dijatuhi hukuman penjara selama 6,5 tahun dengan denda 210 miliar rupiah. Menimbang bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap berdiri terdakwa Muiz, Majelis Hakim mempertimbangkan putusan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Bagaimana kronologis perkara itu yaitu bahwa terdakwa Muiz pada mulanya terkait dalam usaha atau bisnis timah berawal dari ada kondisi PT Timah TBK selaku pemegang view penambangan timah di wilayah Bangka Belitung sedang berusaha untuk meningkatkan produksi timah dan meningkatkan penjualan ekspor timah. Di lain pihak ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung juga sedang berusaha meningkatkan produksinya. Salah satu smelter swasta tersebut adalah PT Refinery Bensin atau PTRBT. Bahwa terdakwa apabila dikaitkan dengan PTRBT, jika ada pertemuan dengan PT Timah TBK, terdakwa tampil mewakili dan atas nama PTRBT namun terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus PTRBT, terdakwa tidak masuk komisaris, tidak masuk dalam direksi, serta bukan pemegang saham. Terdakwa beralasan hanya bermaksud membantu temannya yaitu Direktur Utama Sepata karena terdakwa memiliki pengalaman mengelola usaha dalam batubara di Kalimantan. Bahwa terdakwa bukan pengurus peraturan PTRBT sehingga bukan pembuat keputusan kerjasama kolaboratif antara PT Timah TBK dan PTRBT. Begitu pula terdakwa tidak mengetahui administrasi dan keuangan baik pada PTRBT maupun pada PT Timah TBK. Bahwa dengan keadaan tersebut terdakwa tidak berperan besar dalam hubungan kerjasama kolaboratif antara PT Timah TBK dengan PTRBT maupun dengan para pengusaha smelter kolaboratif lainnya yang menjadi kerjasama dengan PT Timah TBK. Bahwa PT Timah TBK dan PTRBT bukan penonton ilegal. Keduanya memiliki UUP dan IUJP. Pihak yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat yang jumlahnya ribuan orang. Menimbang berdasarkan fakta tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dijatuhi terhadap terdakwa Harvey Muiz, kemudian terdakwa Sepata dan terdakwa Reza Andriansa terlalu tinggi dan harus dikurangi. Kemudian mengenai tadi pasal yang sudah dipertimbangkan, kita sudah sebutkan tadi dibacakan oleh yang kita. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Nanti selanjutnya mengadili satu menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan 1 primer dan dakwaan 2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan jelas dalam terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kemudian mengenai barang bukti, ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum, ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500 rupiah. Ya, itu untuk terdakwa yang silakan.
Meski putusan sudah dibacakan, tim kuasa hukum Harvey Muiz masih membuka peluang untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut. Kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad, menilai putusan yang diterima belum memuaskan. Pihaknya masih akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan kliennya terkait langkah hukum selanjutnya. Andi juga menyoroti satu poin penting dalam putusan tersebut, yakni pernyataan bahwa PT RBT bukanlah penambang ilegal, melainkan penambang ilegal yang dimaksud adalah masyarakat. Ia pun mempelajari lebih lanjut mengenai sejauh mana kategori ilegal yang dimaksud. Selain itu, ia juga menanggapi soal penyitaan harta yang turut jadi sorotan dalam kasus ini. Menurutnya, ada sejumlah harta yang disita yang sebenarnya bukan milik tersangka. Salah satunya yakni harta atas nama Sandra Dewi, yang diketahui telah memisahkan harta dengan suaminya jauh sebelum keduanya menikah. Ya, Mas Andi tadi udah dibacakan oleh majelis hakim tanggapannya. Tadi kan dibilang pikir-pikir dulu. Tanggapannya hasil putusan tadi? Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan ke majelis hakim, bahwa memang putusan ini yang pasti adalah putusan ini belum memberikan rasa kepuasan kepada kami selaku penasihat hukum. Tapi yang pasti kami harus berdiskusi lebih jauh dengan para klien kami. Makanya kami memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu, dan ini ada waktu 7 hari. Jadi kita akan lihat kira-kira upaya hukumnya seperti apa, langkahnya seperti apa. Karena yang perlu kami garis bawahi adalah balik lagi, ya pertama adalah salinan putusannya juga kami belum terima, jadi kami harus mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga amar putusannya seperti yang tadi telah dibacakan oleh majelis hakim. Namun yang pasti ada satu poin yang kami tangkap bahwa PT RBT bukanlah penambang ilegal. Namun yang perlu kami garis bawahi lebih jauh adalah yang dimaksud dengan penambang ilegal di sini adalah masyarakat. Ini yang juga kami akan coba diskusikan lebih jauh. Sejauh mana kategori ilegal yang dimaksud, makanya kita akan lihat di pertimbangan. Dan yang terakhir adalah kita berbicara soal harta. Kalau semua harta ini disita, yang mana telah kita sampaikan bahwa banyak harta-harta yang bukan atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain, termasuk misalnya harta atas nama Sandra Dewi, yang sudah melakukan pisah harta dengan suaminya, ini juga akan kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan, seperti itu. Mas, tadi kalau ngelihat dari isinya tadi, ini lebih rendah dari tuntutan JPU kan? Iya. JPU kemarin 12 tahun. Kalau kita tidak melihat seberapa rendah atau seberapa tinggi hukumannya, kalau kita itu mendengar mengenai pertimbangannya. Betul. Kalau yang tadi kita dengar itu, dan tadi kebetulan kita juga buka tuntutannya di komputer kita. Nah, kita tuh melihat itu isi pertimbangan hakim itu sama persis dengan tuntutan. Sama persis. Hanya mengubah kata bahwa menjadi menimbang. Nah, ini juga yang buat kami juga susah juga, kita mau komentar apa. Buat saya sih jadinya kita lucu ketawa, tapi mungkin karena terburu-buru juga kali. Karena kan seperti kita tahu, kita baru duplik hari Jumat, kemudian ini hari Senin udah harus putusan. Tadi ada tanggapan nggak dari klien Anda bahwa mungkin ada respon dilihat dari tuntutannya hanya 6 tahun dibandingkan Kita belum sempat tadi melihat bagaimana tanggapan mereka, tapi yang pasti yang cukup mengejutkan ya itu, harta itu. Harta kan kalau tadi nggak salah dengar Sama disita dengan semua gitu ya? sama atau dengan bagaimana ya, disita semua. Sedangkan itu banyak harta yang sudah diperoleh sebelum tempus perkara. Tempus perkaranya 2015, hartanya ada yang sudah diperoleh 2012, 2010. Nah itu kita mesti baca sih pertimbangannya seperti apa. Iya. Ada penjelasan juga Sandra Dewi tidak datang hari ini karena sebelumnya bilang mau datang. Ya karena menurut kami mungkin dia juga mempertimbangkan ya, dia mungkin bisa lihat dari live kalian, karena kalian kan udah bikin live, jadinya udah memudahkan gitu untuk melihat apa putusannya. Terima kasih juga dengan teman-teman wartawan Media, yang ya, udah meliput, jadi nggak perlu hadir karena kan ramai banget nih. Susah juga dapat tempat duduk, mungkin itu ya, saya juga kurang paham sih. Oke, ini adalah Natal pertama terdakwa agak tidak merayakan bersama keluarga. Ada akan merayakan datang menjenguk Harvey? Nah, saya belum mendapat konfirmasi dari yang bersangkutan karena pertanyaannya sangat pribadi ya. Jadi mungkinnya mungkin enggak, tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi. Setelahnya mau seperti apa, Mbak? Setelah ini kita berdiskusi dengan para klien kami untuk melihat apakah mereka akan melakukan upaya hukum atau tidak.
Putusan hakim ini pun mengundang berbagai reaksi negatif dari netizen. Banyak yang tidak setuju dengan hukuman yang diterima oleh suami dari artis cantik Sandra Dewi ini. Banyak netizen bahkan membandingkan hukuman yang diterima Harvey Muiz dengan tersangka korupsi dari Cina. Alih-alih mendapat hukuman ringan, tersangka korupsi yang telah merugikan 6,8 triliun tersebut malah harus menghadapi eksekusi mati. Di sisi lain nih guys, sikap Sandra Dewi, istri pengusaha Harvey Muiz, tengah menjadi sorotan. Jelang putusan hakim terkait tindak pidana korupsi dan kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Harvey Muiz, sang suami, alih-alih tegar di sisi sang suami, Sandra Dewi justru menghapus foto-foto dan video yang merekam kebersamaan dirinya dengan sang suami di laman media sosial @sandradewi88. Padahal, sebelumnya sosok Harvey selalu muncul dalam unggahan artis berusia 41 tahun itu. Namun kini, berbagai kenangan bersama sang suami dari mulai foto dan video pernikahan, momen makan malam, liburan hingga kumpul keluarga tak lagi ditemukan. Hanya ada unggahan yang memperlihatkan Sandra Dewi dan konten produk komersial yang melibatkannya sebagai brand ambassador. Sandra Dewi pun tak terlihat mendampingi saat sang suami dijatuhi vonis pengadilan. Padahal, beberapa waktu lalu masih hangat dalam ingatan bagaimana sang artis Sandra Dewi menunjukkan cinta mendalamnya kepada suaminya. Ia kerap menceritakan kebaikan pasangannya di depan majelis hakim selama proses sidang berlangsung. Bahkan, momen yang paling menyentuh terjadi. Usai memberikan kesaksian, Sandra Dewi meminta izin kepada hakim untuk memeluk sang suami. Momen itu pun sempat viral di media sosial. Banyak yang merasa tersentuh dan memuji ketulusan Sandra Dewi dalam mencintai sang suami. Papa di mana? Kenapa nggak anterin sekolah lagi? Kenapa tidak mengajak mereka untuk bermain bersama lagi? Karena suami saya juga yang menyuapi anak-anak saya, menemani anak-anak saya tidur. Saya bilang ke anak-anak saya, Papa wamil, jadi nggak bisa ketemu dulu. Papa lagi wamil, Ibu. Ya. Ibu wamil karena anak saya taunya BTS yang mulia. BTS itu orang Korea, jadi mereka tahu orang Korea ini wamil, BTS itu wamil. Jadi saya bilang papanya lagi wamil. Oke, terima kasih, bisa meninggalkan persidangan. Oh silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa itu teriak-teriak? Seperti ketika saya melahirkan anak kedua saya, anak saya lahir tidak menangis dan dinyatakan bisa 70% cacat, sehingga anak saya masuk ke ruang NICU, tapi seminggu kemudian anak saya dinyatakan bisa pulih dan dalam keadaan baik-baik saja. Di sebelah kami ada seorang bayi kecil yang bernama Joel, beratnya hanya 900 gram. Ketika saya sedang berdoa, tiba-tiba suami saya menghilang karena dia menyamperi seorang papanya Joel, bilang ke bapak itu, Pak, jangan nangis, karena Tuhan sudah mengabulkan doa bapak. Saya bingung, ada apa? Ternyata bayi itu dari Papua, orang Ambon yang tinggal di Papua. Dia di rumah sakit itu tidak punya biaya sama sekali, sehingga inkubatornya harus dicopot. Sehingga kalau inkubator dicopot, bayi itu akan meninggal. Terus saya bilang, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya akan menanggung sampai selesai bayi itu sampai sempurna. Dari rumah sakit berbulan-bulan menjadi banyak operasi sampai sehat seperti sekarang ini. Itu suami saya. Dan suami saya adalah orang yang tidak pernah mau merugikan orang lain. Tuh bapak itu bilang sama saya, Pak, kamu tidak usah khawatir, nanti segala biaya anak kamu nanti saya yang tanggung. Saya tidak punya siapa-siapa di Jakarta, tidak ada yang kenal saya di Jakarta, tapi bapak ini bisa menolong saya. Jika cerita, saya mengirim foto tersebut ke orang tua saya di Sorong. Nah, tiba-tiba orang tua saya di Sorong
bilang sama saya, Iri itu Ibu Sandra Dewi, artis dan suaminya. Nah, disitu juga saya baru sadar bahwa yang menolong saya, khususnya menolong anak saya, adalah Pak Harvey Muiz dan Ibu Sandra Dewi. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab Sandra Dewi menghapus jejak digital bersama sang suami. Padahal sebelumnya pemeran Ibu Peri di sinetron Bawang Merah Bawang Putih ini sesumbar soal kesetiaan kepada suami. Sandra Dewi mengaku tak bakal meninggalkan Harvey kecuali maut memisahkan. Tapi alih-alih memberikan support, Sandra Dewi malah absen dan menghapus foto serta video sang suami saat hakim menjatuhkan vonis hukuman untuk Harvey Muiz. Yeah.